Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Ari Budiarti, SHM Hum, selaku dosen pengampu hukum agraria kelas H. Izinkan kelompok kami yaitu kelompok 1 memperkenalkan diri dengan saya sendiri Akbar Juanda dengan NIM B1A121300. Saya Triba Setio Putra Manalu dengan NIM B1A121283. Saya Jihan Balkis Maulianti dengan NIM B1A121311. Saya Aulia Saraya Elgiza dengan NIM B1A121319. Saya Prizal, NIM B1A121321. Terusan bersatu yang kembali menduduki lahan perusahaan nyaris bentrok dengan pihak perusahaan terkait sengketa lahan. Sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat dan swasta serta perusahaan seringkali menjadi permasalahan dalam pengelolaan lahan. Proses penguasaan transformasi sumber daya alam milik negara telah mengarah pada penghilangan kelembagaan kearifan lokal. Lemahnya kapasitas monitoring dan kurangnya intensitas negara terhadap sumber daya alam yang berskala luas yang membuat sumber daya ini diklaim oleh negara. Pemanfaatan sumber daya alam karena kondisi de facto open access dan kecenderungan dari masing-masing pihak untuk memanfaatkan sumber daya alam seluas-luasnya demi kepentingan masing-masing pihak. Hal inilah yang membuat kepemilikan dan pengelolaan oleh negara diklaim sebagai solusi untuk menyelesaikan tragedi abdeklamen secara serius. Kebijakan pemerintah dalam penunjukan serta penetapan kawasan hutan produksi yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, sektor pembangunan, industri, dan ekspor pada umumnya melalui pembangunan tanaman industri pada kawasan hutan produksi dengan memberikan izin kepada pengusahaan tanaman industri atau HPATI demi kepentingan atau kebutuhan bahan baku industri untuk keperluan ekspor serta devisa negara yang kerap terjadi perbenturan antara kepentingan dan rasa keadilan terhadap masyarakat. Konflik lahan antara swasta dan masyarakat kami fokuskan pada Provinsi Jambi, di mana Jambi memiliki luas hutan sebanyak 800 hektar berdasarkan data tahun 2020. Beberapa konflik tersebut telah diberitakan dalam media pemberitaan Jambi. Berita pertama yakni kasus dari Tanjung Jabung Timur, di mana Tawaf Ali diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Perkebunan Pasal 55 Jungto 107. Ia diduga melakukan penggarapan dan pengelolaan lahan yang bukan miliknya. Pihak yang mengadukannya ialah pihak perusahaan, di mana pihak perusahaan mengklaim bahwa ia telah membeli lahan sebanyak 406 hektar dari warga desa Merbau, kemudian menjualnya kepada PT Indonesia Agromedia. Namun menurut warga desa Merbau, hal tersebut tidak terjadi karena di sini Tawaf Ali membela 46 warga Merbau yang memiliki konflik lahan dengan swasta tersebut. Manda, salah satu warga desa Merbau, mendirikan pondok di lahan tersebut yang dimana lahan itu telah diklaim oleh pihak perusahaan. Kemudian Tawaf Ali beserta warga setempat menyurati Badan Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Timur untuk tidak menerbitkan hak guna usaha kepada perusahaan tersebut sebelum konflik itu dapat diselesaikan. Kemudian pada akhirnya Tawaf Ali dinyatakan tidak bersalah karena dia tidak diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Perkebunan yang dimana awalnya telah dituduhkan kepada Tawaf Ali oleh pihak perusahaan. Menurut kuasa hukum organisasi bantuan hukum Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan bahwa ini merupakan pengalihan isu di mana perusahaan tersebut tidak memiliki hak guna usaha dan memiliki kendala dalam menerbitkan hak guna usaha tersebut. Berita kedua, ratusan orang dari gabungan petani dan walhi Jambi melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi. Massa menuntut pemerintah segera menyelesaikan sengketa konflik agraria dan membasmi permainan mafia tanah di Jambi. Untuk diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto dalam diskusi publik Indonesia Consumer Club pada tanggal 15 Agustus 2022 mengatakan laporan terbanyak terkait sengketa tanah terdapat pada Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Jambi. Walhi Jambi mencatat konflik agraria di Jambi sebanyak 56 kasus pada tahun 2022 yang bermasalah dengan perusahaan swasta dan badan usaha milik negara atau BUMN, bahkan individu yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Pada momen Hari Tani Nasional 2022, Walhi Jambi terus mendorong kepada pemerintah
untuk segera menyelesaikan konflik lahan antara warga dan sejumlah pihak. Abdullah selaku Direktur Eksekutif Walhi Jambi pun berharap penyelesaian konflik agraria bisa terselesaikan dan transparan dan masyarakat pun bisa mendapatkan hak tanah dan paling tidak mendapatkan hak kelola atas tanah tersebut. Dari pemberitaan yang terjadi di Provinsi Jambi dapat kita analisis bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya konflik lahan antara masyarakat dan swasta. Yakni yang pertama yaitu dampak politik kehutanan, di mana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki ketidaksesuaian. Ditambah lagi aturan baru, yaitu berupa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang dimana peraturan tersebut memiliki pasal yang justru memperlemah masyarakat dalam partisipasinya terhadap mengelola lahan di Indonesia, memicu pengalihan lahan kepada pihak perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, saling klaim antara pihak masyarakat dan pihak swasta. Hal ini seringkali terjadi karena ketidaktransparansi alur untuk memperoleh hak agraria, mau itu hak guna lahan maupun hak guna usaha. Konflik lahan antara masyarakat dan swasta tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga perusahaan itu sendiri. Kerugian yang terjadi yakni dalam segi ekonomi dan segi sosial, karena konflik yang berkepanjangan menimbulkan masalah sosial yang kian lama akan sulit untuk dicairkan solusinya. Maka dari itu, haruslah ada keseimbangan kepentingan antara suatu masyarakat, swasta, dan pemerintah. Jika mengacu sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tujuan utama dari pengelolaan sumber daya alam adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang mekanismenya dilakukan melalui penguasaan dan pengaturan oleh negara. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang muncul dalam pengelolaan pertanahan merupakan sebuah keseharusan untuk mencapai tujuan ideal pengelolaan sumber daya alam, memberi penghidupan dan melindungi keragaman struktur sosial dan budaya masyarakat. Demikian pembahasan kami tentang sengketa lahan antara masyarakat dan swasta. Sekian dan terima kasih.